Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mini Margareta Yulianti dengan NIM C1C021176. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perpajakan 1 saya dengan judul KUP, NPWP, dan NPPKP. Yang pertama adalah pengertian daripada KUP. KUP merupakan singkatan dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. KUP merupakan hukum formal yang berisikan peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara ini meliputi tata cara wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Di dalam KUP terdapat berbagai istilah-istilah. Yang pertama adalah wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Yang ketiga adalah badan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang keempat, masa pajak. Masa pajak merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana yang ditentukan di dalam Undang-Undang KUP. Dan yang kelima adalah bagian tahun pajak, di mana bagian tahun pajak merupakan bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai hak dan kewajiban dari wajib pajak dan fiskus. Yang pertama di sini ada hak-hak dan wajib pajak. Yang pertama adalah mengajukan surat keberatan dan surat banding. Yang kedua menerima tanda bukti pemasukan SPT. Yang ketiga melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. Yang keempat mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. Yang kelima mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak. Yang keenam mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat. Ketujuh meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Kelapan mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta ketetapan pajak, pembetulan surat ketetapan pajak yang salah. Yang kesembilan memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Yang ke-10 meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak, dan yang ke-11 mengajukan keberatan dan banding. Selanjutnya adalah kewajiban dari wajib pajak. Yang pertama adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Yang kedua melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang ketiga menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. Yang keempat mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. Yang kelima menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Yang keenam, jika diperiksa maka wajib 1 memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang berhutang pajak. Dan yang kedua adalah memberikan kesempatan untuk memasukkan tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang ketujuh di sini adalah apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Selanjutnya di sini ada wewenang fiskus menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang pertama adalah memberikan penyuluhan kepada wajib pajak. Kedua, melakukan penelitian dan pemeriksaan dengan asas praduga tak bersalah. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil verifikasi atau penelitian dengan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai sanksi administrasi. Yang keempat, melakukan penyidikan. Yang kelima, penagihan pajak. Yang keenam, hak mendahului. Yang ketujuh, hak mengurangi dan menghapus sanksi. Selanjutnya adalah kewajiban dari fiskus. Kewajiban fiskus sendiri secara umum dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kewajiban umum, yaitu melayani kebutuhan wajib pajak secara umum, seperti 1. Melayani wajib pajak dalam pendaftaran sebagai wajib pajak, atau dengan kata lain untuk mendapatkan NPWP. Yang kedua, melayani wajib pajak dalam mengajukan keberatan atau banding. Dan yang ketiga, melayani wajib pajak dalam menyampaikan permohonan restitusi baik PPh maupun PPN. Dan kewajiban yang kedua itu adalah kewajiban khusus, di mana kewajiban ini berlaku bagi pejabat KPP termasuk penyidik pajak. Pada kewajiban ini tidak memberitahukan kepada yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan atau dikatakan sebagai rahasia jabatan. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai NPWP dan NPPKP.
Yang pertama adalah definisi dari NPWP dan NPWP. NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak atau kewajiban perpajakannya. Yang kedua itu adalah pengertian dari NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada pengusaha yang memenuhi syarat sebagai PKP terhadap WP atau wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya, maka dapat diterbitkan NPWP dan atau pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan. Selanjutnya adalah fungsi dari NPWP dan NPPKP. Yang pertama adalah fungsi dari NPWP, yaitu sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dalam pengawasan administrasi perpajakan. Selanjutnya adalah fungsi dari NPPKP. Yang pertama sebagai identitas PKP yang bersangkutan selain tentunya NPWP. Yang kedua sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang ketiga, sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Selanjutnya adalah sanksi dari NPWP dan NPPKP. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPKP-nya, maka dapat merugikan pendapatan negara, maka hal ini akan dipidana dengan pidana penjara paling cepat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling tinggi 4 kali dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.